di channel aku di Diary Puput. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan nih bagaimana sih kita cara mendidik anak dalam sesuai syariat Islam. Tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe karena itu bentuk support kalian untuk aku. Oke teman-teman, enjoy the video. Ada beberapa hal yang harus diterapkan teman-teman di sini untuk mengajarkan anak-anak kita mempunyai adab dan akhlak yang baik. Nah, bagaimana sih caranya? Cara yang pertama yaitu memperdengarkan Al-Quran secara rutin, teman-teman. Cara mendidik anak sebaiknya dimulai sejak si kecil berada di dalam kandungan. Salah satu caranya yaitu memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, memperbanyak mengaji saat kehamilan hingga buah hati lahir dapat membawa ketenangan dan keberkahan. Memperdengarkan Al-Quran akan membuat anak terbiasa dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam diri anak masih suci atau bersih sehingga lebih mudah menyerap ajaran-ajaran yang baik. Bahkan jika anak telah mulai berbicara dan rutin diajarkan mengaji, ia dapat menjadi penghafal Al-Quran atau hafiz. Yang kedua adalah mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Mengajarkan dasar-dasar agama Islam kepada anak merupakan kewajiban setiap orang tua. Pendidikan ini akan menumbuhkan iman pada diri anak sehingga dapat tumbuh menjadi pribadi yang memegang teguh ajaran agama Islam. Nah, kitab Al-Amali dari Imam Al-Baqir dan Imam Al-Syadiq menjelaskan tahap-tahap awal mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa saat anak usia 3 tahun, ajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kemudian ketika anak menginjak usia 3 tahun 7 bulan, ajarkan kalimat Muhammadur Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah, dan di saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Yang ketiga yaitu mengajarkan sholat dan berikan contoh nyata ya teman-teman. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama sehingga disebut juga sebagai fondasi utama untuk menjalankan kehidupan. Jadi hukumnya adalah wajib bagi orang tua mengajarkan sholat. Mulai dari usia balita dengan mengajarkan cara berwudu dan sholat secara runtut. Meskipun urutan gerakannya mungkin saja masih salah, teruslah berikan contoh yang baik secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika wudhu dan sholat. Secara perlahan, anak-anak akan terus mengikuti dan terbentuklah kebiasaan wudhu dan sholat yang benar. Hal ini karena usia anak-anak dan masa depan adalah emas, di mana ia mampu menyerap seluruh pembelajaran yang diberikan orang tua dan menerapkan dengan yang baik. Mengajarkan sholat pada anak telah diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya, suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya. Nah, yang keempat, mengajarkan tauhid pada anak. Kewajiban orang tua yang perlu diajarkan pada anak-anak yaitu mengajarkan tauhid atau mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu dilakukan sejak dini. Menanamkan tauhid dalam diri anak ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang berakhlak baik sehingga dapat tumbuh menjadi manusia bermoral. Jadi terhindar dari perilaku buruk. Sebenarnya tauhid telah diajarkan sejak anak dilahirkan melalui azan yang dikumandangkan pada telinga oleh ayah atau kakeknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Dawud dan Tirmizi, aku telah melihat Rasulullah SAW mengazankan Al Hasan bin Ali pada telinganya saat dilahirkan oleh Fatimah dengan azan seperti azan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima yaitu mengajarkan puasa. Puasa merupakan salah satu rukun Islam, sebaiknya wajib diajarkan oleh para orang tua.
mama atau ayah dapat memulai dengan menjelaskan pengertian berpuasa, di mana puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari rasa haus, lapar, dan hawa nafsu lainnya dari terbit hingga terbenamnya matahari. Orang tua dapat mengajarkan puasa saat anak berusia 6 tahun. Si kecil dapat memulai puasanya dengan latihan, yaitu berpuasa setengah hari. Jadi, anak dapat berbuka atau membatalkan puasanya sewaktu azan zuhur, kemudian melanjutkan puasa lagi hingga azan maghrib berkumandang. Dalam keluarga Indonesia, cara berpuasa seperti ini umum diterapkan kepada anak-anak. Hasilnya pun cukup baik. Cara ini memberikan gambaran mengenai puasa pada anak. Yang keenam adalah memberi nama panggilan yang baik. Terkadang para orang tua atau keluarga tidak sadar telah memberikan nama panggilan yang kurang baik bagi anaknya. Mungkin memang hanya sebagai guyonan aja, tetapi sebaiknya hal ini dihindari. Agama Islam mengajarkan untuk memberi nama panggilan yang baik pada anak. Pemberian nama merupakan doa untuk si kecil. Dengan nama panggilan yang baik, doa yang diberikan pun akan baik pula. Selain itu, memberi nama panggilan yang baik juga menjadi bentuk penghormatan orang tua pada anak. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, hormatilah anak-anakmu dan perhatikanlah pendidikan mereka karena anak-anakmu sekalian adalah karunia Allah kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang ketujuh, membacakan kisah Nabi sebagai suri tauladan. Ada beragam kisah Nabi, Rasul, maupun sahabatnya yang bisa orang tua ceritakan pada anak-anak. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan memberi contoh atau suri tauladan bagi si kecil. Membacakan kisah-kisah penuh ajaran kebaikan ini juga dapat membentuk buah hati menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Selain itu, anak pun akan menerapkan nilai-nilai baik sesuai syariat Islam dalam kehidupannya. Dan yang kedelapan, membiasakan untuk ucapan salam. Mengajarkan anak untuk mengucap salam menjadi salah satu cara mendidik dalam agama Islam yang perlu orang tua perhatikan. Salam merupakan bentuk doa kepada orang lain. Kata Assalamualaikum yang biasa diucapkan sebagai salam ini memiliki arti semoga kamu terselamatkan dari segala duka, kesulitan, dan nestapa. Biasakanlah untuk mengucapkan salam saat bertemu atau bertamu pada orang lain. Memberikan salam ini juga sebagai bentuk sopan santun. Selain mengucapkan salam, ajarilah si kecil untuk menjawab salam. Hal ini karena menjawab salam adalah kewajiban. Dengan kata Waalaikumsalam dapat juga berarti mendoakan, karena berarti dan semoga keselamatan terlimpah juga kepadamu atau kalian. Yang kesembilan, membiasakan diri bersikap sederhana. Membiasakan anak untuk bersikap sederhana dalam kehidupan merupakan salah satu penerapan dari tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuasaan untuk memimpin umat Muslim, tetapi beliau tidak pernah mengandalkan kekuasaan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi ketika lapar. Beliau pun lebih memilih untuk menahannya, bukan meminta dilayani. Ajarkan anak-anak bersikap sederhana seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memiliki kekuasaan atau keistimewaan di mata orang lain, dengan tidak memanfaatkan kekuasaan atau keistimewaan untuk melakukan hal-hal yang buruk dan zolim. Selain itu, ibu atau ayah dapat mengajarkan untuk hidup sederhana seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dengan menggunakan pakaian yang sederhana dan tidak perlu dengan kain panjang terjuntai yang menampakkan kesombongan. Ya, yang terakhir nih teman-teman, memerhatikan pergaulan si kecil. Penting bagi setiap orang tua untuk memerhatikan pergaulan anak-anaknya. Pastikan si kecil berada pada lingkup pertemanan yang positif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api. Apabila anak-anak berteman dengan orang yang baik, maka hubungan pertemanan dan perilakunya pun akan ikut baik pula. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Terima kasih kalian sudah mengikuti video ini sampai selesai. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk mengajarkan anak-anak kita itu sejak kecil mengenal Al-Quran dan hal-hal yang lainnya.
Nah, di situ juga ada manfaatnya teman-teman, karena kita tahu nih bagaimana si kecil itu menerima dengan baik atau tidak. Nah, jika misalnya si kecil itu tidak mengerti atau belum paham, kita ajarkan pelan-pelan agar dia mengerti. Jangan diperlakukan secara keras atau kasar ya teman-teman, karena itu akan berdampak buruk juga bagi si anak. Nah, kita itu harus banyak-banyak bersabar, harus banyak-banyak ikhlas ya, yang penting ikhlasnya itu, karena anak itu kan titipan Allah ya teman-teman, nggak boleh kita keraskan. Kita boleh keras ataupun bahasa halusnya itu adalah tegas teman-teman. Jadi nggak boleh kita harus mengajarkan ini. Aku pun sama ke anakku, apalagi anakku perempuan yang pertama ya. Aku tuh mendidik dia tuh benar-benar apa ya namanya, tegas gitu, karena aku nggak mau nih anak perempuanku dari kecilnya tuh sudah terjerumus hal-hal yang tidak baik sampai dia nanti ke dewasa itu. Doain ya teman-teman, aku punya nazar insya Allah kalau misalnya ada rezeki lebih di keluargaku, aku ingin memasukkan anakku ke pesantren. Doain ya teman-teman, semoga Allah mengabulkan doa aku ya Allah. Terima kasih teman-teman untuk menonton video ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, bermanfaat, silahkan kalian itu share ke teman-teman kalian semua juga. Nah, kalau kalian suka juga sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman, karena itu sangat berharga untuk aku, bikin aku tambah semangat bikin video yang bermanfaat. Nah, aku juga akan bikin program-program di YouTube aku yang lebih mantap lagi. Oke teman-teman, see you on next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.